Heho Pop gengs. Di masa industri teknologi super gila seperti sekarang, data pribadi itu udah jadi salah satu hal yang sangat penting. Saking pentingnya, Facebook pada 2018 kemarin pernah harus membayar lebih dari 18 juta US dollar atau 268 miliar rupiah karena data pengguna mereka bocor. Tuntutan ini bahkan dilayangkan cuma oleh satu tempat, yaitu Komisaris Perlindungan Data dari Irlandia yang emang terkenal peka banget dengan perlindungan data pribadi penduduknya. Nah, kalau menyinggung Indonesia, kita mah kalah jauh dari Irlandia. Kebocoran data pribadi di negara kita bahkan sampai di tahap yang udah malu-maluin. Contoh yang paling bikin gedek itu terjadi dengan kepolisian kita nih. Pada Agustus kemarin secara mengejutkan data Polri keluar di media sosial. Dan ini tuh dijual oleh hacker dengan harga yang sangat murah, yaitu 17 juta rupiah. Harga ini malah lebih mahal ketimbang harga sepeda motor kekinian yang banyak dipakai remaja Jakarta. Parahnya lagi, data ini super lengkap karena data mutasi Densus 88 dan juga Badan Intelijen Nasional atau BIN juga masuk di dalam data yang bocor tersebut. Kebayang gak sih, orang-orang yang seharusnya dirahasiakan malah datanya bocor, padahal udah nyamar sana sini ya. Kalau soal tanggapan Polri, belum ada respon resmi yang dikeluarkan Palistio Sigit Pranowo selaku Kapolri yang berwenang. Tapi BIN secara khusus membantah hal tersebut. Lewat juru bicara BIN yaitu Bapak Wawan Hari Purwanto, katanya data dari BIN itu aman sentosa kok. Semoga aja beneran ya Pak. Iya, karena di mana lagi warga mau berlindung tentang data pribadi mereka kalau penegak hukum yang harusnya rahasia malah dibongkar dengan mudah. Berikutnya ada nih lembaga negara paling kontroversial di Indonesia yaitu Kominfo. Setelah viral dengan aksi blok-blok situs yang dilakukan beberapa bulan yang buat masyarakat jadi gerah, pada tanggal 1 September kemarin, sekali lagi Kominfo harus nyiapin kipas angin buat masyarakat. Gimana enggak? 1,3 miliar data kartu SIM yang dimiliki oleh rakyat di Indonesia ini dibongkar sama hacker. 2 juta diantaranya bahkan disediakan sebagai sampel gratis kayak toko kue yang baru buka aja. Harga yang dibanderol si hacker emang lumayan mewah sih, yaitu 724 juta rupiah atau setara dengan 2 unit mobil HR-V 2022 yang lagi viral itu. Nah, soal tanggapan, Kominfo dengan tegas menepis isu tersebut dan mengatakan semua aman-aman saja. Tapi di keterangan lebih lanjut sih makin buat agak garu-garu kepala sih karena Pak Menteri punya usul kalau kita semua ini harus ngamanin data masing-masing dan juga diganti OTP-nya. Harusnya sih Bapak ngasih tahu gimana caranya jaga NIK masing-masing sama masyarakat kita dan juga cara ganti OTP-nya. Tapi bukannya OTP itu emang cuma sekali pakai doang ya? Aduh kok jadi pusing sih? Yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo. Ya. Itu kan Kalau 2 hal tadi belum cukup buat kita merasa was-was, sekarang ada lagi nih yang lebih parah yaitu kebocoran data presiden kita. Bayangin dong, presiden aja datanya bocor ke publik. Kira-kira kalau ini terjadi di Rusia, institusi yang bocorin diapain ya sama Om Putin? Kebocoran data memalukan ini terjadi pada September 2019 kemarin. NIK Pak Jokowi bocor di situs KPU pada bagian formulir calon presiden 2019. Kejadian ini murni kesalahan dari KPU karena tidak ada campur tangan hacker seperti 2 kasus sebelumnya. Ketua KPU Ilham Saputra berdalih kalau hal tersebut bukan kebocoran tapi emang udah seharusnya KPU mempublikasikan data dari calon presiden yang merupakan syarat yang diberikan. Namun saat ditanya lebih lanjut tentang izin dari Pak Jokowi, Ketua KPU tadi malah bungkam. Selain itu, masalah lain yang juga membuat data presiden bocor datang dari aplikasi Peduli Lindungi. Siapa sangka nih, aplikasi yang katanya super matang itu yang udah disiapkan malah membocorkan sertifikat vaksin dari Pak Presiden Jokowi. Hadeh, capek juga sih bahasanya. Tapi untung aja data Pak Jokowi yang bocor nggak separah yang dialamin selebgram kondang yaitu Dr. Tirta. Pria nyentrik yang satu ini harus mengalami hal super buruk, yaitu diteror pinjol. Hal ini tentu buat takut dong. Masa bukan kita yang ngabisin duit, pinjolnya malah kita yang diteror.
Berikutnya datang dari BUMN yang mengurus soal komunikasi yaitu Telkom. Pihak yang mengurusi jaringan kita ini juga bikin geleng-geleng kepala. Pada bulan Agustus kemarin setidaknya ada 26 juta data pengguna yang harus tersebar. Mulai dari browser, Google Keyword, info pengguna sampai resolusi layar. Pokoknya banyak orang yang apes sih karena ketahuan apalagi yang dijadikan sampel. Wah, situsnya itu loh bikin orang gak minta linglung lagi. Oke, kita pindah lagi ke KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, udah jelas nih kalau institusi yang satu ini tugasnya melindungi anak. Sayangnya, data-data di dalam situsnya bocor pada Oktober 2021 kemarin dan dijual oleh hacker. Data yang bocor ada banyak unsur, mulai dari nama, nomor identitas, nomor telepon, pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin. Kebocoran data ini bisa dibilang lumayan lengkap ya. Dari keterangan pihak KPAI, kebocoran ini tuh berasal dari form pengaduan di situs resmi mereka. Setelah viral, sebuah tim khusus katanya udah digerakkan dan juga sudah melapor ke polisi. Lebih lanjut, pihak KPAI juga bersikeras kalau hal ini akan ditanggulangi secepatnya dan tidak akan berulang. Kalau berulang gimana? Masih dari tahun 2021 yang jadi tahun dengan kasus kebocoran data yang cukup banyak. Sekarang kita pindah lagi nih ke BPJS yang kebocoran datanya juga bikin geleng-geleng. Gimana enggak, jumlah data yang bocor itu sampai 279 juta. Data yang bocor mulai dari NIK, KTP, nomor telepon, alamat, hingga email pengguna. Bahayanya lagi, 20 juta data pengguna yang bocor lengkap dengan foto mereka. Kalau masalah tanggapan, BPJS sama dengan KPAI, yaitu masih diselidiki dan akan ditanggulangi. Pokoknya udah sering nih, udah kayak lagu lama kasus baru. Dari semua kasus ini tentu aja kita berharap kalau nantinya ada aturan tegas tentang perlindungan data pribadi orang-orang. Kita tentu nggak mau dong ngalamin hal buruk seperti Dokter Tirta tadi yang diteror sama pinjol padahal nggak ngapa-ngapain. Orang yang bertanggung jawab harus disanksi tegas nih, seperti dipecat misalnya, atau harus bayar ganti rugi seperti Facebook. Nah itu tadi video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.